catatan perkembangan terkait dengan seleksi guru ASN P3K di Komisi 10 pada hari ini. Boleh lanjut langsung saja ke slide. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, ini adalah rekap dari data hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021, di mana hampir 300.000, 293.000 lebih maaf, yang telah lulus seleksi, dan kalau kita lihat dari total angka formasi yang diajukan itu sudah mengisi 58 formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021. Angka 506.252 formasi yang diajukan ini, sebagai catatan, ini merupakan, kalau kita lihat sebenarnya yang formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya 1.2.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, tahap 1 dan tahap 2, berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 212.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117 lebih ini banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan mereka bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi lewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya dari segi kemampuan guru-guru kita untuk bisa lulus dari nilai ambang batas. Tapi memang kuncinya di sini tentunya adalah formasi yang tersedia. Dan masih ada 437.823 guru yang belum lulus. Ini dari total guru yang melamar itu 925.000. Tapi 437.000 guru ini ada 116 guru yang pelamar yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian. Itu juga catatan di angka 437.000 ini. Jadi kira-kira ini gambaran besarnya hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu. Boleh lanjut slide berikutnya. Terkait dengan guru-guru yang sudah lulus tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mereka mengurus pemberkasan agar mendapatkan nomor induk P3K guru, yang saat ini bisa kami laporkan bahwa kalau kita lihat dari di sebelah kiri, itu adalah pie chart yang menunjukkan yang bagian hijau itu guru yang telah terbit NIP-nya. Mungkin nanti ada data yang lebih update lagi, tapi ini data terakhir yang kami dapatkan, 103.612 guru telah mendapatkan nomor induk pegawai untuk P3K gurunya, atau sebesar 35% dari total guru yang telah lulus. Masih ada 64% lagi yang masih dalam proses, atau sebesar 187.561 yang sedang berproses,
ada yang juga yang mengundurkan diri sebesar 377, ada yang batal kelulusannya 149, dan ada yang masih dokumennya perlu diperbaiki sebesar 2.171. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa 100.000 guru lebih, 103.000 itu telah terbit nomor induk pegawainya. Dan jika kita lihat di sebelah kanan, maka kita bisa melihat daerah-daerah ini secara provinsi. Nanti kami akan breakdown per kabupaten kota juga. Kita melihat bahwa Aceh itu yang sangat baik dalam hal pemberkasan guru-gurunya, sehingga gurunya langsung sudah terbit nomor induk P3K-nya. Diikuti oleh Kaltara, Kalteng, dan seterusnya. Dan memang masih banyak Pemda yang masih belum menyelesaikan pemberkasan ini pada saat ini. Jadi ini potret dari segi daerah yang ada. Jika kita lihat lagi, lanjut ke slide berikutnya, maka kita bisa melihat ada 53 instansi atau pemerintah daerah, ini per data 23 Maret, yang telah menyelesaikan NI P3K-nya tahap 1 dan tahap 2. Ini 53 Pemda ini merupakan mungkin front runner ya, yang terdepan, Pemda-Pemdanya yang tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Dan ini tentunya sangat baik sekali. Selanjutnya, di slide berikutnya, ada 18 Pemda yang telah menyelesaikan hampir seperti Pemda yang 53 tadi, tapi di tahap 1 itu masih ada beberapa, mungkin ada 1, 2, atau 3 guru yang di tahap 1-nya masih perlu klarifikasi administrasi. Tapi sebenarnya mereka juga cukup baik karena sebenarnya hampir selesai tahap 1 dan tahap 2-nya. Ini ada 18 Pemda. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat Pemdanya, nanti juga bisa mencermati statusnya seperti apa pada saat ini. Lanjut. Lalu ada 106 Pemda yang telah menyelesaikan pemberkasan atau nomor induk P3K tahap 1, tapi masih berproses untuk tahap 2-nya. Ini ada 106 Pemda. Jadi kita juga bisa lihat datanya sampai di slide berikutnya. Dan selanjutnya, nah, ada 329 instansi atau Pemda yang belum menyelesaikan NI P3K-nya, nomor induk P3K-nya, baik di tahap 1 dan tahap 2. Ini mudah-mudahan segera untuk bisa selesai, dapat menyelesaikan NI P3K untuk guru-gurunya yang telah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Lalu mungkin di dapilnya atau mungkin yang lain juga bisa, sehingga nanti bisa lebih kelihatan. Oke. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 beserta anggota yang saya hormati, dapat pula kami sampaikan, ini mungkin nanti dari Pak Made atau Pak Putut bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi sebenarnya dari komunikasi baik dari Kemendagri, Kemenkyu kepada pemerintah daerah sudah beberapa kali kita lakukan, dan ada satu hal yang ingin kita highlight di sini, yaitu tentang alokasi perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran. Di sini di tahun 2021, ini surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang menjelaskan tentang perhitungan gaji guru ASN P3K. Nah, surat ini beberapa hal yang ingin saya highlight adalah pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran penganggarannya sudah ditentukan, penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini saya beri saya beri contoh lampirannya di sini, di mana surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini sudah langsung spesifik per instansi atau per pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten, atau kota media, yang berapa jumlah formasi dan berapa alokasi anggaran yang sifatnya earmark tersebut. Nah, itu sudah disampaikan di tanggal 25 Juni tahun 2021 kepada
seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Lanjut, ini contoh lampiran sama seperti tadi, SE Dirjen Perimbangan Keuangan menspesifikkan per instansi, per Pemda, sehingga bisa melihat bagaimana pengaturan anggarannya, berapa besarannya untuk ASN P3K tersebut. Lanjut. Nah, di samping itu kita juga bisa melihat data. Ini kita melihat data dari berapa ini kalau istilahnya supply dan demand kebutuhan guru. Jadi berapa guru yang pensiun dan berapa guru yang direkrut. Jadi data yang kami punya dari 2012 sampai 2020 itu menunjukkan sebenarnya ada selisih 173.952 antara guru yang pensiun dengan guru yang direkrut. Artinya ada gap antara lebih banyak guru yang pensiun dibandingkan guru yang baru yang merekrut. Sehingga plafon anggaran, alokasi anggaran yang tadinya untuk membayar guru ASN, apalagi ini gajinya tentunya guru yang golongan lebih tinggi karena dia pensiun, belum dipergunakan kembali untuk pembayaran guru ASN. Jadi artinya selisih ini sebenarnya ada ruang fiskal tentunya di masing-masing instansi karena jumlah selisih guru yang pensiun dan guru yang direkrut itu sebenarnya belum dikembalikan untuk pembayaran untuk SDM guru di masing-masing Pemda. Sebagian besar dari data tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Kami cuma ingin melakukan update terkait dengan data yang terakhir, karena data yang disampaikan oleh Pak Iwan kemarin itu posisi 2 hari yang lalu. BKN kemudian melakukan percepatan beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan penetapan nomor induk P3K-nya. Ini langsung slide 11, oke. Kami ingin kembali sedikit flashback mengenai pelaksanaan seleksi P3K guru ini. Di tahap 1 jumlah peserta yang mengikuti seleksi itu sebanyak 608.877 orang. Dan dari tahap 1 ini yang lulus seleksi itu sebanyak 173.723 orang. Di antaranya ada 14.871 orang itu tidak hadir. Kemudian di tahap 2 yang mengikuti... Datanya berbeda dengan Kemendikbud ya Pak ya? Kenapa Bu? Datanya kok berbeda? Yang mana Bu? Yang tahap pertama kan ada 608. Kemudian tahap kedua 604. Iya. Itu berarti totalnya kan ada 1,2. Ini sebagian dari tahap 1 juga ikut tahap 2, karena di aturannya itu orang yang tidak lulus di tahap 1 itu bisa mengikuti kembali di tahap 2. Tapi totalnya tetap sama dengan totalnya yang tetap sama. Jadi ini dari point of view yang berbeda ya. Betul. Ya, jadi karena kalau yang 418.000 tadi yang tidak lulus di tahap 1 itu dia bisa masuk kembali ikut ujian di tahap kedua. Ya. Iya betul. Ya. Jadi yang lulus di tahap kedua adalah 120.137 orang. Sehingga secara keseluruhan yang lulus seleksi itu adalah 293.860-an tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK. Nah, bagaimana detailnya adalah lanjut slide berikutnya. Ini adalah per kantor wilayah kami penetapannya dari 173.000 terdistribusi di masing-masing kantor regional. Yang belum terisi di formasi tahap 1 ini atau 2021 itu sebanyak 212.392. Ini yang masih belum terpenuhi dari kuota atau dari formasi sebanyak 506.252 formasi. Lanjut. Bagaimana penetapan ini P3K-nya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan posisinya adalah 103.000. Sampai dengan kemarin sore, karena datanya bergerak terus Ibu, jadi sampai dengan kemarin sore yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya itu sebanyak 108.963 orang. Itu yang sudah ditetapkan, dan kemudian memang ada yang berkasnya tidak lengkap karena ini kemudian kami kembalikan ke masing-masing instansi, dan dari sebanyak itu yang sudah dicetak SK-nya oleh masing-masing instansi di daerah itu sebanyak 26.486 orang itu sudah dicetak SK-nya oleh instansi di daerah. Untuk di tahap kedua, lanjut slide berikutnya, peserta yang ikut lulus tahap kedua yang sudah masuk usulannya itu sebanyak 67.606 orang. Dan yang sudah ditetapkan nomor induknya itu sebanyak 21.066 orang.
dan yang sudah dicat SK baru 7.406 orang oleh masing-masing P3 PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Sementara ada beberapa instansi yang sampai saat ini masih belum menyampaikan usulannya. Untuk instansi di tahap 1, ada 66 instansi yang belum menyampaikan usulannya. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu belum memasukkan usulan untuk penetapan P3K-nya. Kemudian ada Kabupaten Blitar, Ngawi, Bojonegoro, sampai dengan Kota Sorong. Jadi ada 66 instansi yang sudah lulus di tahap 1, tapi sampai sekarang belum menyampaikan usulan untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Sementara di tahap kedua, lanjut di slide berikutnya, ini adalah instansi-instansi yang masih belum menyampaikan usulannya, Ibu. Jumlahnya ada sebanyak 184 instansi yang belum menyampaikan usulan kepada kami di Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Mulai dari Kabupaten Cilacap sampai dengan ada datanya per kabupaten kotanya, sampai dengan yang terakhir itu adalah pemerintah Kota Sorong untuk yang di tahap kedua. Jadi ada Kota Sorong ada 67 yang lulus dan mereka sudah mengisi daftar riwayat hidupnya, tetapi belum diusulkan oleh Kota Sorong. Itu kira-kira Ibu Ketua beberapa hal atau progres setelah yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen GTK yang posisinya per 2 hari yang lalu, sekarang sudah meningkat jumlahnya dibandingkan yang sebelumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.